kepada saudara-saudara yang berbahagia. Ya, pagi yang kita dapat rezeki besar dari kesehatan, rezeki besar dari panjang umur, dan rezeki besar dari kebahagiaan. Tatkala kita merenungkan kehidupan berdana, melupakan sifat manusiaan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Tapi masalahnya adalah orang setelah menerima barang-barang apapun dari kita memberi, kita terima, kita harus merenungkan bahwa semua itu punya orang lain. Jangan kecewaan orang yang memberikan. Salah satu Bante melihat di sebuah kenyataan di YouTube, ada seseorang laki-laki, kakek umur 80 tahun, punya anak 6, ibunya juga atau istrinya sakit. Nah, sakit parah juga. Pada waktu ibu sakit, beliau juga udah 80 tahun, anak 6. Ketika waktu ibu sakit, anak 6 itu dorong papa ibu bawa, lebih baik daripada telat nanti anak-anak bisa ribut warisan, lebih baik cepat-cepat diberesin. Jadi kasih tahu papa sama ibunya bahwa cepat dibagikan hartanya. Akhirnya karena sudah usia 80 tahun, istri juga sudah sakit-sakitan. Akhirnya udah demi anak, supaya mereka miliki sesuatu dari ayah dan ibu. Akhirnya berbagilah 6 orang. Bidang tanah dibagikan, bidang barang dibagikan, sampai rumah pun dibagikan. Kemudian setelah dibagikan, selesai dengan baik dan lancar, dengan tiba saatnya lah adalah anaknya suruh papanya yang umur 80 keluar dari rumah, dengan alasannya ini bukan papa punya lagi. Papa bingungan kan, nggak tahu aturan manusiaan yang luar dari cinta kasih sayang. Akhirnya nggak bisa omong apa-apa. Akhirnya minta dibikin gubuk di pojok terpisah. Di situ ada empang. Lalu ibu juga udah tua, papa udah 80, numpang tarik listrik dari rumah anak ke rumah orang tua. Talah dibagikan, talah ditanda tangan bahwa kamu nggak berhak. Bilang sama orang tua itu tidak berhak tinggal di rumah ini, tidak berhak apapun secara hukum. Kan anak kan nggak tahu hukum karma. Akhirnya di situ di pojoknya orang tua berdua 80 tahun. Kemudian listrik dinumpang, air dinumpang, pasang pipa ke kubu orang tua di pojok, seolahnya makhluk halus, tidak seperti makhluk manusia. Nah, sakit hati luar biasa. Lalu itu pun ditalan, perasaan yang merasa itu mau omong sama orang lain kencang-kencang dengan malu. Akhirnya udah ditahan. Nah, di empang itu kebetulan ada air. Ada air, dia lepas bibit ikan. Nah, 1 tahun ikannya gede.
Akhirnya udah daripada nggak punya duit berobatan istrinya dan juga duit untuk biaya listrik, biaya air. Nah, akhirnya mau nggak mau kan. Nah, mau nggak mau kan. Jadi minta tolong dengan anaknya izinkan pakai listrik sama air untuk disedot itu. Ternyata dimarahi, marah besar, dipotong pipanya, nggak ada air lagi, potong kabelnya, nggak ada lampu lagi. Karena mau disedot ikan, mau dijiwa, urut obatin, urut bayar air, bayar listrik, bayar sama anaknya sebetulnya. Nah, akhirnya dimarah, dipotong listrik, digelap, berdua jadi gelap. Jadi air juga nggak nyala, listrik juga nggak nyala. Anak 6 anak. Akhirnya mau nggak mau dia lapor ke polisi bahwa itu sangat yang tidak wajar. Laporan polisi dipanggil. Ternyata anaknya ngamuk bahwa memang benar itu papa saya, itu ibu saya usia 80. Saya potong listrik. Nanti siapa yang mau bayar dia pakai sedot air segala macam itu, dia kan nggak berhak lagi. Lihat aja ini surat semua, dia sudah tanda tangan bahwa semua itu sudah punya anak-anak 6, nggak ada nama dia sama sekali. Begitu, akhirnya dia nggak punya alamat lagi. Setiap hal itu dipocok, nggak ada terang sama sekali. Nah, nyaman sekarang, nyaman sekarang. Dulu hutan semua. Dulu tidak punya sulat kompak, tinggal di tanah, tinggal di rumah yang tidak bersulat. Ternyata semua hidup tinggal yang bersulat, aku, milikku, punya kamu, punya aku. Sampai tutup mata kebijak bahwa ini bukan orang, seseorang yang memberikan kaki, tangan, mata, telinga, hidung, lidah. Ternyata kamu bisa diputus begitu saja. Ini sudah terjadi. Aku, milikku, seolahnya aku hidup. Kamu hidup atau tidak, aku nggak peduli. Padahal itu orang yang memberikan bernyawa, memberikan kakimu, memberikan kulitmu, memberikan tulangmu, memberikan darah kamu. Semua yang kamu dapat mulai dari nyawa yang kasihnya. Papa mama kasih nyawa malah saya nggak puas. Kasih nyawa itu malah saya luki. Mau dapat ini, dapat semua suruh tanda tangan, dibohong orang tua. Ini yang luar dari kemanusiaan, namanya luar biasa. Luar biasa itu luar dari kebiasaan manusia yang lakukan. Tidak tahu diri dan tidak tahu orang tua. Tidak ada kata yu, tidak ada kata wedita. Maka zaman sekarang jangan sampai kita tilu seperti itu. Jangan sampai kita merasa itu nyawa itu lebih rendah daripada yang lain. Nyawa kita lebih tinggi, setinggi-tingginya nyawa kita. Bukan pejatuh ke nyawa. Nasib jatuh boleh diangkat. Jangan jatuh ke tanyu, kata wedita. Balas budi jasa, jasa kaki ada, jasa tangan juga ada. Kaki kita kemanapun jauh dekat, minta tolong kaki. Jasa kaki ada, minta tolong tangan, pegang sana, pegang sini. Ternyata jasa tangan juga miliki. Jasa mata, jasa telinga, semua berjasa. Tolong setiap hari balas budi jasa diri sendiri yang sedang melayani batin. Walaupun batin jadi pimpin, jangan dibodohin badan yang tidak tahu apa-apa. Maka Anda sekalian, setelah kita sehat, setelah kita selamat, setelah kita berbahagia, jangan lupa balas budi jasa. Utamakan itu adalah jasa kebajikan orang lain. Utamakan jasa batin, jasa badan, jasa lingkungan, semua berjasa. Walaupun hanya pisang satu ini juga berjasa loh. Kenapa teh ingat jalan-jalan lihat pisang aja, terima kasih. Setiap kali kita harus terima kasih, walaupun dia nggak tahu apa-apa. Walaupun pisang ini tidak bisa omong, kok nggak peduli, nggak perhatian. Jangan lupa setelah dia berbuah,
Satu ini kalau uduk orang nggak makan 3 kali aja tiba-tiba lihat ini lebih mahal daripada emas, daripada belian atau intan, karena ini utuh, ini kita butuhkan. Kita harus terima kasih. Gimana caranya? Setelah kita makan, setelah kita punya tenaga, kita tanam kembali. Tanam apa? Kasih pupuk, dijaga, dilawat. Ingat ini setidak, jangan ingat karma buruk, jangan ingat yang kita lakukan saat kita bodoh, jangan ingat saat kita emosi atau keberkatan. Kita ingat pisang yang memberikan tenaga kita buat esok bisa lawan sama penyakit, bisa lawan dengan hal-hal yang tidak berguna. Sayur semua itu harus terima kasih. Dia nggak tahu loh. Tapi kita harus tahu bahwa kita terima kasih gimana. Makan lalu apa yang kita lakukan setelah makan. Itu namanya saling mengingat bahwa kangkung juga berjasa untuk tiba. Kalau makan banyak-banyak mata kita jadi nggak cepat rusak. Pisang juga banyak berguna. Ini aja nggak ingat, gimana ingat jasa orang sih? Boleh nggak kita beraja? Pakai sandal juga ingat sandal. Pakai baju celana, ingat semuanya, ingat berjasa. Ini juga berjasa untuk biku, untuk terima makanan. Semua juga berjasa loh. Kalau ingat begini, kita ada ketan juga tak beda. Kita maju terus hidupnya. Kita nggak lupa apapun yang positif, yang baik dan yang bermanfaat. Itu secara agama Buddha. Sang Buddha sebelum keluar dari hutan, terima kasih pohon yang buat bakama, kayu terima kasih pohon daun buat melindung kepala, terima kasih tanah buat duduk dipadatkan jalan duduk berdiri. Semua terima kasih para manusia dewata, semua makhluk seluruh sebelum keluar dari hutan. Diterima ke semua pihak, nggak ada satupun Sang Buddha lupakan. Terima kasih semua. Nah kan dasar tanah air api angin, badan dan batin, lingkungan semua itu mereka bantu kita secara tidak pakai mulut, tetapi kita dirasakan. Ini nggak usah pakai mulut. Dan setelah kita makan, kita rasakannya, kita rasa sehat. Itu namanya obat, bukan makanan, itu obat. Tolong ingat kembali bahwa kita berdana. Ini juga berdana ke kita, bukan kita berdana ke pantai. Ini dana ke pantai. Ininya kita cuma jembatan, betul tidak? Yang dana makanan pantai sesungguhnya siapa? Bukan tangan kalian. Ini ya dananya. Ini dia nggak tahu apa-apa loh. Jangan kemerkatan. Ini yang saya makannya, bukan tangan umat. Betul tidak? Saya nggak makan tangan umat. Bukan surah salakain milik saya. Itu bukan milik saya. Ini hak milik bersama. Ini yang harus diterima kasih. Ini harus ditanam. Karena ini yang bantu pantai. Ini bantu kalian yang bisa cabai, bawang, semua itu berjasa. Maka semoga Anda sekalian di lingkungan alami, ikutin alamnya. Ikut aja alamnya. Dia nggak bakal bikin kita rusak. Ya semoga kita bahagia menikmati dengan lingkungan, dengan diri sendiri, dengan ikut ya Dhamma ajaran Sang Buddha. Itu jalan dirasakan, pikir, coba perbuatan yang terbaik di wilayah di sini. Ya terima kasih semuanya.